Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Riset Food and Agriculture Organization mencatat tingkat konsumsi buah di dunia mencapai 65,75 kg per kapita per tahun, dan di mana Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak 40 kg buah per tahun. Lalu negara mana saja yang memiliki tingkat konsumsi buah tertinggi di dunia? Berikut informasinya untuk Anda. Riset Food and Agriculture Organization mencatat bahwa tingkat konsumsi buah di dunia sejauh ini mencapai 65,75 kg per kapita per tahun, di mana rata-rata masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak 40 kg buah per tahun. Selain itu, terdapat 5 negara yang memiliki tingkat konsumsi buah tertinggi di dunia. Yang pertama ialah Thailand, yang mengkonsumsi buah sebanyak 65 hingga 71 kg per tahun. Kedua ialah Haiti yang telah sering mengkonsumsi buah sebanyak 64,1 kg. Selanjutnya ketiga ialah orang Armenia yang mengkonsumsi buah-buahan mencapai sebanyak 69,9 kg per tahun. Lalu yang keempat ialah negara Serbia dengan masyarakat yang gemar mengkonsumsi buah sebanyak 61 kg setiap tahun. Adapun Republik Dominika berada di urutan teratas sebagai negara dengan konsumsi buah tertinggi di dunia, di mana pulau kedua terbesar di gugusan Kepulauan Laut Karibia tersebut memiliki masyarakat mengkonsumsi buah-buahan mencapai sebanyak 110 kg per tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Floornya diturunin. Ya, baik pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review, kita akan membahas mengenai serunya bisnis berbasis buah dan sayur. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Hamzah Parsauran Sinaga, CEO dan founder Eats Buah. Selamat pagi, Mas Hamzah. Selamat pagi, Mas. Baik, apa kabar Mas Hamzah? Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya selalu karena seringnya konsumsi buah sama sayur nih kayaknya. Wah. Baik. Pasti dong, kita harus konsumsi. Betul. Jadi customer utama kita. Iya. Mas Hamzah, kalau kita bicara mengenai konsumsi buah dan juga sayur di Indonesia per kapita ini masih cukup rendah. Selain melihat ini adalah sebagai sebuah market untuk bisnis Anda lah, saya ingin mengetahui pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa, Mas Hamzah? Ya, sangat miris ya sebenarnya kalau Ya. Oke. Kalau berdasarkan data riset yang terakhir ya tahun 2019 itu bahwa konsumsi buah nasional kita itu masih 67 gram per kapita per tahun. Sementara dari standar WHO aja itu 150 gram. Dan dari terakhir riset kesehatan dasar kita tahun 2018 itu 95,5% masyarakat kita itu masih sangat kurang dalam konsumsi buah dan sayur. Itu 95,5%, berarti hampir 100% gitu. Jadi ini sangat miris ya untuk menuju masyarakat sehat dan produktif. Dan ini yang menyebabkan kita itu berada dalam istilah double burden of malnutrition. Itu artinya kalau 95% itu berarti kan bukan hanya orang yang tidak mampu, orang mampu pun masih kurang konsumsi buah dan sayur gitu. Jadi kita orang mampu itu konsumsinya over kelebihan gizi istilahnya kan, jadi menghasilkan obesitas. Sementara orang yang kurang mampu dia kurang gizi atau stunting gitu. Baik. Jadi di dua sisi kita kena. Oke. Kalau dilihat dari kemampuan masyarakat yang kurang mampu lah untuk mengkonsumsi buah dan juga sayur, memang ada keterbatasan dari ekonomi mereka lah. Tapi kemudian yang menarik adalah seperti yang Anda tadi sampaikan, juga ada keterbatasan konsumsi buah dan juga sayur di menengah ke atas gitu. Nah, betul. Ini kenapa Mas Hamzah menurut temuan Anda? Apakah memang secara sosialisasi, kemudian juga bagaimana sebetulnya sebuah produk yang berbasis buah dan juga sayur mengakses konsumen ini masih terbilang belum praktis, sehingga kemudian konsumsi buah dan juga sayur di kalangan menengah ke atas ini masih juga rendah. Seperti apa temuan Anda, Mas Hamzah? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pertama memang ada masalah edukasi yang masih kurang didapat oleh masyarakat kita, tapi itu tidak sepenuhnya hanya masalah edukasi saja. Juga masalah aksesibilitas ya buat produk sehat itu masih lebih mudah mendapatkan makanan-makanan yang tanda kutip kurang sehat dibanding makanan yang sehat. Gitu. Jadi udah edukasinya kurang, juga aksesnya ketersediaan di masyarakat itu lebih sulit untuk mendapatkannya dan kurang praktis untuk mengkonsumsinya. Jadi
tingkat konsumsinya itu masih sangat rendah. Dan juga ada ya masalah permisif di masyarakat kita bahwa kalau kita sakit itu kita bukan bertanggung jawab. Itu kita anggap sebagai cobaan dari Tuhan gitu. Kita tidak bertanggung jawab bahwa itu adalah akibat dari pola makan kita, pola konsumsi kita gitu. Jadi kita kurang merasa bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri gitu. Baik, ya Mas Hamzah, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah hal yang perlu sebuah jembatani melihat gap ini? Ya, betul. Jadi dari sisi bisnis kita melihat ini market yang sangat luas ya. Dari kesenjangannya aja masih sangat tinggi. Itu kita kalau itu bisa kita serve 10% aja dari gap tadi itu menghasilkan angka yang sangat besar. Coba kita simulasikan itu bisa menghasilkan 14,7 triliun per tahun gap dari sisi pasarnya. Tapi juga kita bukan hanya masalah bisnis saja, bukan hanya masalah omset gitu. Tapi kan tadi ada dua masalah, orang mampu dan orang yang tidak mampu. Nah, orang mampu kita edukasi supaya mereka terbiasa untuk mengkonsumsi hidup sehat dan mereka bisa berbelanja di Eats Buah. Tapi orang yang kurang mampu juga perlu kita support. Oleh karena itu kita ada namanya gerakan sehat, berbagi sehat ya. Jadi dari setiap penjualan produk kita di Eats Buah itu kita menyisihkan bagian untuk kita bagikan secara gratis kepada orang yang kurang mampu. Jadi kita harap dengan gerakan ini kita bisa dari dua sisi tadi kita bisa memberikan solusi untuk bisa meningkatkan tingkat konsumsi buah dan sayur di masyarakat kita yang harapannya akan membantu tingkat kesehatan dan produktivitas nasional kita. Ya, karena sehat dan juga menjadi produktif adalah hak segala bangsa, betul ya Mas Hamzah ya? Sehat itu adalah hak segala bangsa. Baik, selain melihat ini adalah sebagai sebuah market, ada juga value lain lah yang kemudian saya baca dari website Eats Buah sendiri. Ada unsur pemberdayaan petani lokal dan juga UMKM buah dan juga sayur di Indonesia. Mengapa ini menjadi satu hal yang cukup menjadi concern untuk Eats Buah sendiri? Pertama ini ya, di Eats Buah itu kita punya visi, kita menyebutnya itu sehat berdampak, bahwa kita ingin menjadi rujukan dan edukator pola hidup sehat, dan juga kita ingin memberi dampak positif buat lingkungan dan sosial. Jadi kita nggak ingin hanya semata-mata berbisnis saja, tapi coba kita memilih bidang-bidang atau area-area yang kita eksekusi itu juga bisa memberi dampak positif buat lingkungan dan masyarakat kita. Nah, kita melihat selain tadi sudah ada gerakan berbagi sehat, juga kita melihat dari sisi petani ya. Tadi itu tingkat konsumsi kita itu masih sangat rendah, tapi kalau kita melihat dari sisi produktivitas petani kita tahun 2019 itu, data kita itu panen buah secara nasional itu 22,5 juta ton. Ini sebenarnya cukup loh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah kita. Tapi konsumsi buah kita masih sangat rendah. Dan sudah rendah, itu pun masih banyak di antara yang kita konsumsi yang cuma 67 gram per hari itu masih banyak dari buah impor. Nah ini yang menyebabkan petani kita itu sangat terpukul ya. Jadi panen mereka tinggi, tapi masyarakat butuh, tapi juga kita tidak mengkonsumsi. Maka kita punya komitmen untuk Eats Buah punya komitmen untuk 100% selalu menggunakan bahan baku buah dan sayuran lokal. Jadi ini komitmen kita untuk bisa sedikit membantu petani lokal kita lah. Karena bicara mengenai karakteristik produk untuk buah dan sayur ini juga memang adalah produk yang cukup sensitif begitu ya, dan kesegarannya harus tetap terjaga dan serapannya harus cukup tinggi begitu ya. Kalau memang tersimpan lama di tempat penyimpanan begitu khawatir busuk dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Hamzah, dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.